Pace bene, masih di Mea Culpa. Para culprit, kita mau berbicara tentang apa itu masa Advent. Oke, saya menemukan satu sumber yang menarik menurut saya memaknai perayaan liturgi sepanjang 1 tahun yang ditulis oleh Bosco da Cunha, yang saya pikir menulis banyak hal dan ahli memang di bidang liturgi, dan mencoba mencari makna apa itu Advent, masa penantian yang gereja berikan waktu secara istimewa sebelum Natal. Untuk apa kita masuk ke masa Advent, atau bagaimana permenungan yang kita buat di masa Advent? Nah, kita pantas mencoba mengerti itu untuk 4 minggu ke depan, sehingga kita bisa berusaha mengisinya dengan refleksi pribadi yang terarah. Pertama, Advent dari asal kata ya, itu di bahasa Latin ada. Apakah bahasa Latin akarnya yang pertama? Sejauh saya tahu ya, advenire, menuju datang. Kemudian advenire, venire itu sendiri adalah kata kerja. Akhirnya ada juga bentuk kata bendanya, adventus, kedatangan. Artinya kedatangan. Kita sedang bersiap-siap menanti kedatangan. Kedatangan siapa? Kedatangan Kristus. Kata ini sendiri memiliki arti yang mendalam. Nanti pelan-pelan kita lihat arti historis dan teologisnya. Kapan mulai ada masa penantian sebelum Natal? Tidak begitu persis diketahui, tetapi sejak abad-abad pertama, kenyataan menunjukkan bahwa ada masa persiapan menyongsong hari raya Natal. Oke, kita tahu secara umum ya, yang pertama itu adalah bahwa Yesus bangkit. Hari kebangkitannya, Paskah. Lalu kemudian orang mulai melihat hari suci, lalu orang melihat tentang masa Prapaskah. Lalu kemudian karena yang bangkit dari kematian ini adalah istimewa, maka tidakkah pantas kita juga merayakan kelahirannya secara istimewa? Maka ada Natal. Maka sebelum Natal pantas kita buat persiapan teologis, refleksi pribadi. Maka ada juga masa Advent, persiapan khusus untuk itu. Dan itu sudah ada sejak abad-abad pertama katanya. Corak persiapan berkaitan dengan penghayatan iman akan kedatangan Kristus. Akan datang Kristus. Dikenang itu secara historis dulu, tapi sekarang datang Kristus. Apa yang saya mau maknai tentang itu? Kedatangan Kristus dalam hidupku. Bagaimana saya menyambutnya? Itu yang dilakukan di dalam liturgi, juga dalam askesi-askesi pribadi. Ungkapan-ungkapan spiritual pribadi. Advent dilihat sebagai masa persiapan menyongsong hari Natal dan juga sebagai masa penantian eskatologis, penantian akan masa akhir dari hidup kita. Dan kita yakin di akhir hidup kita ada keselamatan. Ada keselamatan yang mana di sana kita bertatap muka dengan Allah sendiri. Kita yakini itu, dan dalam pertemuan itu kita merasakan kebahagiaan karena iman akan Kristus yang sudah kita bina sejak kita selama di dunia ini. Advent ada 2 arti di masa ini sebagai persiapan eskatologis dan kelahiran Yesus di Bethlehem. Tadi sudah kita katakan secara historis mengenang kelahiran Kristus, sabda menjadi daging. Yang kedua tentang keselamatan kita sendiri karena kedatangan Kristus itu. Dan itu pembagian ini, 2 makna ini sudah ada sejak abad keempat. Berdasarkan catatan dari masa itu. Maka catatan ini sangat penting, dan ini termasuk dari tradisi gereja yang kita rawat. Maka kalau ada yang bertanya lagi, tidak ada dicatat itu dalam kitab suci, tidak usah dibuat. Nah, itu penerapan yang salah. Katolik memiliki tradisi termasuk dalam sumber ajaran iman, maka Katolik melakukan. Jangan menguji ajaran iman Katolik dengan standar yang dipakai oleh yang non-Katolik. Itu penyeberangan ide yang melampaui batas. Semangat pembaruan liturgi Konsili Vatikan II berusaha sungguh-sungguh mempertahankan 2 corak penantian itu sebagai persiapan hari raya Natal 25 Desember dan penantian kedatangan Kristus pada akhir zaman. Keselamatan kita itu. Struktur. Kalau kita merayakan Advent,
ada itu Corona Advent. 4 lilin ya. Corona itu dari bahasa Latin. Corona itu mahkota. Dan ada mahkota melingkar dia. Satu bentuk yang menyatakan ketersinambungan, kesinambungan, ketidakterputusan, begitu ya. Apa itu? Hubungan Kristus dengan kita, oke. Penantian kita itu juga terus menerus kita dengan sadar selama masih di dunia ini mempersiapkan diri kita untuk kedatangan itu juga. Masa Advent terdiri dari 4 minggu dan dibagi dalam 2 bagian, 2 periode. Pertama sejak hari Minggu Advent pertama sampai 16 Desember, itulah lebih diutamakan penantian eskatologis. Refleksi pribadi kita tentang keselamatan saya dalam Kristus. Yang saya sambut ini memberikan saya jalan, dan itulah dia sendirilah kebenaran, dan dia sendiri adalah hidup itu. Ini yang saya sambut, yang saya tunggu-tunggu. Nah, maka kita membuat refleksi-refleksi pribadi tentang menunggu seseorang yang sangat kita cintai ini. Umat diajak merenungkan misteri kedatangan mulia Kristus pada akhir zaman. Dan itu didukung oleh bacaan-bacaan yang dipakai pada masa itu. Secara khusus dikutip dari tulisan para nabi, terutama itu Yesaya. Kedua itu, bagian kedua dari masa Advent itu, minggu ketiga keempat, tapi persisnya itu tanggal 17 Desember sampai 24 Desember. 17 Desember. Mulai itu masa Gaudete, kita menyambut secara istimewa peristiwa historis kelahiran Yesus. Dan akan diperdengarkan seruan-seruan Nabi Yohanes Pembaptis dan kisah Maria dan Yusuf. Tokoh-tokoh yang memang secara historis dikisahkan dalam peristiwa kelahiran Yesus. Lebih aktual penantian kita itu, bahwa memang benar Yesus itu lahir. Dan mulai diperdengarkan kisah-kisah orang-orang sekitarnya pada masa itu. Tentu Yohanes Pembaptis lahirnya bersamaan dengan Yesus, tetapi pewartaannya tentang Yesus sebagai juru selamat amat penting bagi kita untuk memaknai betapa pentingnya Natal itu. Begitu. Nah, ada 4 tokoh kitab suci yang utama dalam peristiwa masa Advent ini. Ada Nabi Yesaya dalam persiapannya, dalam ramalan-ramalan dan pernyataan-pernyataan profetisnya. Ada juga Yohanes Pembaptis, nabi terakhir yang dikatakan, yang mempersiapkan jalan, memberikan penerangan, pencerahan tentang siapa yang sedang kita tunggu ini, Kristus sendiri. Dan kemudian ada juga tentu Maria, dikatakan itu tidak mungkin kita lepaskan. Dia yang mengandung itu sejak dia berkata, Ecce ancilla Domini, via mihi secundum verbum tuum, lihatlah aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bagaimana dia menerima itu, dan penantian berlangsung dalam kisah, dan bagaimana Maria berperan dalam karya keselamatan. Tidak bisa kita abaikan. Lalu kemudian ada juga Santo Joseph. Harus dikenang juga, Bapa yang tidak banyak bicara ini. Bagaimana keterlibatan manusia biasa dalam karya keselamatan itu. Yang mau melindungi, yang mengikuti nasihat-nasihat Allah lewat mimpi-mimpi yang diterimanya, dan terlibat dalam karya keselamatan. Oke, dalam masa Advent ada keterangan tentang teologi dan spiritualitasnya, tapi saya pikir 2 hal tadi. Pertama, memang kita mengerti pentingnya persiapan kita untuk menyadari Kristus historis. Benar dia pernah hidup, dan kita kenang dalam ulang tahunnya. Yang orang mungkin meragukan tanggal berapa, dan ada studi tentang itu. Ada yang berusaha membela ada pendasarannya dalam kitab suci, ada yang tidak begitu memikirkan benarkah itu ada dalam kitab suci atau tidak. Yang terutama kita memiliki dan memilih momen khusus untuk menghormati Kristus sebagai penyelamat yang lahir. Oke, itu satu persiapan. Dan persiapan khusus adalah bahwa yang saya tunggu ini, yang saya rayakan ulang tahunnya nanti ini, adalah penyelamatku. Bagaimana hubunganku dengannya?
bagaimana saya memaknai bahwa saya selamat karena dan bersama Dia. Saya pikir ini menuntut refleksi pribadi dan pemaknaan akan liturgi-liturgi di masa Advent. Mudah-mudahan berguna video ini dan Pace Bene.